माझे बहनोई Yine बताए Batı रखो raporlarını Slavaitli ve Sabarnika माझे बहनोई Yine बताए Batı रखो raporlarını Slavaitli ve Sabarnika Envai. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan bom. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan.
Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda, mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel
sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat pelindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они же
они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса.
Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yine Batı politika слабаечни, запитвание Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan bom. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah
meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel,
pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Samar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran,
Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv.
Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat pelindungan bom bersama orang-orang Yahudi.
Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump
sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Samar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya
ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel
pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית.
Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat pelindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda.
mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja
di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Jaffa. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать
пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh.
Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране
при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv.
Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab.
Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda, mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv.
Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Samar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi.
Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya.
Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya
ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel
pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית.
Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda.
mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja
di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать
пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda, mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh.
Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Jaffa. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране
При всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv.
Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat pelindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab.
Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv.
Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi.
Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. И Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump
sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya
ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel
pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית.
Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda.
mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja
di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать
пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh.
Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan POM. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране
При всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda, mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv. Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv.
Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sabar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Java. Ia telah diberitahu bahwa keluarga dari kalangan Muslim dan Kristen tidak diterima di tempat perlindungan bom. Namun, Kletat mengaku tidak kaget karena tindakan diskriminatif semacam ini bukan hal yang baru di Israel. Laporan lain menyebutkan warga Afrika hingga Thailand juga dilarang masuk ke tempat perlindungan bom bersama orang-orang Yahudi. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang antara Israel dan Iran yang semakin memanas. Putin mengatakan bahwa Iran belum meminta Rusia untuk membantu menghadapi Israel. Dikutip dari Fiori, hal tersebut disampaikan Putin di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu kemarin. Ia mengaku terus mendorong Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat ditanya bagaimana reaksi Rusia jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Putin memilih untuk menolak menjawab.
Ia mengatakan sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa pasukannya bisa saja membunuh Khamenei. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang dan mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Desakan ini kemudian dijawab oleh Khamenei dengan mengatakan bahwa Iran pantang menyerah. Ia justru mengancam balik Amerika jika terlibat langsung pertempuran, maka akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Namun di tengah situasi genting ini, Putin yakin bahwa masyarakat Iran tetap teguh dan setia kepada pemerintah. Ia juga menjamin bahwa program nuklir Iran terus berlanjut di bawah tanah meski beberapa kali diserang Israel lewat udara. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel sejak perang dimulai pada Jumat pekan lalu. Namun serangan balasan tersebut diklaim baru permulaan karena rudal generasi terbaru Iran belum keluar dari tempat penyimpanan. Media pemerintah Iran Tasnim mengungkap sejumlah fakta terkait operasi janji setia ketiga yang kini memasuki hari ke-6. Militer menyebut bahwa Iran menembakkan berbagai rudal dengan jenis yang berbeda. Mulai dari rudal balistik hingga rudal hipersonik Fatah 1 yang meluncur perdana ke Israel pada Rabu kemarin. Iran menyebut penembakan rudal dilakukan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh Israel. Ada serangan yang dimaksudkan hanya untuk umpan, dan ada pula yang menargetkan lokasi-lokasi penting. Menurut Iran, taktik semacam ini telah membingungkan sistem pertahanan udara Israel. Bahkan sejumlah rudal berhasil menembus Iron Dome hingga David Sling yang memicu kerusakan parah di Tel Aviv. Iran tidak merinci apa jenis rudal terbarunya, namun yang pasti adalah rudal jarak jauh yang masih tersimpan di lokasi rahasia. Negara tersebut berjanji akan terus memberikan kejutan kepada Israel pada serangan-serangan berikutnya. Serangan rudal Iran terhadap rumah sakit di dekat Tel Aviv membuat Israel marah besar. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan langsung mengancam akan menghabisi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Berbicara kepada wartawan di Holon dekat Tel Aviv pada Kamis, Katz menuduh Khamenei sengaja ingin menghancurkan Israel dengan memerintahkan rumah sakit dibom. Menurutnya, orang tersebut tidak boleh lagi dibiarkan hidup. Komentar Katz memberi sinyal kuat bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan berikutnya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan tidak setuju jika Israel melakukan hal tersebut. Sementara itu, kerusakan parah akibat serangan rudal Iran terlihat di Soroka Medical Center Israel. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan menyediakan layanan kesehatan bagi sekitar 1 juta penduduk di selatan Israel. Namun Iran mengklaim bahwa target utama serangan rudal bukan rumah sakit Soroka, melainkan pangkalan militer dan markas intelijen. Rudal lainnya dilaporkan menghantam gedung bertingkat tinggi dan bangunan tempat tinggal di dekat Tel Aviv.
Iran kembali meluncurkan puluhan rudal ke Israel pada Kamis sore waktu setempat. Serangan ini datang saat Israel masih terpuruk gara-gara rumah sakitnya hancur dihantam rudal Iran. The Times of Israel melaporkan sirine berbunyi di seluruh Israel Utara. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada laporan langsung mengenai dampak serangan. Hasil penilaian awal menunjukkan sedikitnya 10 rudal diluncurkan Iran ke Israel sore ini. Sementara pada pagi tadi, jumlah rudal balistik Iran mencapai 30 buah. Serangan ini menghantam rumah sakit utama di selatan Israel, pusat medis Soroka hingga gedung pencakar langit di dekat Tel Aviv. Kerusakan parah yang ditimbulkan membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu marah besar. Ia mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal dari Iran atas serangan tersebut. Sementara itu, Iran mengklaim rudalnya menargetkan pangkalan militer dan markas intelijen, bukan fasilitas kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, Iran bakal terus memberikan kejutan kepada Israel, baik siang maupun malam hari. Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убивает Хаменей, какая будет ваша реакция и реакция России и ваши первые действия? Это первая часть вопроса. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak berkomentar soal kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh. Kemungkinan ini muncul setelah disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Al Jazeera, Putin menerima pertanyaan dari wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg pada Rabu 18 Juni. Wartawan tersebut bertanya bagaimana reaksi Rusia jika Amerika atau Israel berupaya membunuh Khamenei. Namun, Putin memberi jawaban bijak dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin membahas kemungkinan tersebut. Rusia kini fokus pada upaya mendamaikan Iran dan Israel sambil memastikan bahwa program nuklir Teheran tetap berjalan. Putin yakin bahwa nuklir Iran dibangun untuk kepentingan damai, bukan pembuatan senjata atom. Ia menyebut sekitar 200 warga Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun Rusia di Iran Selatan. Putin telah mendapat jaminan dari Israel terkait keselamatan mereka. Sebelumnya, Trump mengaku bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan Khamenei. Ia pun sesumbar bahwa pasukannya bisa menghabisi pemimpin tersebut kapan saja. Namun, Trump memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Sementara itu, Israel mengecam Khamenei atas serangan rudal hari ini yang menghancurkan rumah sakit di dekat Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. הנה באתי לפה להיכנס לבית שלי ופתאום אני רואה אין לי בית. Serangan balasan Iran terhadap Israel telah membuat jutaan penduduk Tel Aviv mengungsi ke tempat perlindungan POM. Namun, tidak semuanya boleh masuk karena sebagian besar bangkar hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 19 Juni, saat ini ada sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Israel. Meski sebagian orang beranggapan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Palestina. Mereka menjadi korban diskriminasi saat rudal Iran menyerang akhir pekan lalu. Pengalaman pahit ini dirasakan oleh Sambar Al-Rashid, seorang ibu yang tinggal di kompleks apartemen di dekat Akrib. Ia bergegas menuju tempat pelindungan bom bersama putrinya ketika rentetan rudal Iran datang pada Jumat malam waktu setempat. Namun warga Israel justru mengusirnya karena tahu bahwa Rashid adalah Muslim Palestina. Padahal Rashid juga lancar berbahasa Ibrani dan sama-sama membutuhkan perlindungan. Ternyata bukan hanya Muslim Palestina saja yang dikucilkan, namun juga umat Kristen. Kantor berita Middle East Eye mengutip pengakuan Nasir Kletat, warga yang tinggal di apartemen di Jaffa.